Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap kita semua baik-baik. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul pagi ini di persekutuan Usindah online. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di pagi ini. Mari kita mulai persekutuan ini dengan menyanyi KJ nomor 3. Kami puji dengan senang. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita berdoa. Bapak yang baik, sungguh bersyukur dan berterima kasih atas bimbingan-Mu. 1 minggu telah kami lewati, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan dapat mengikuti persekutuan Usindah di online. Bapa, pimpinlah hamba-Mu Pendeta Yael yang akan membawakan firman. Ajarilah kami mengerti apa yang difirmankan pada kami, dan kami merasakan damai dan sukacita seusai persekutuan Usindah ini. Kami memohon pertolongan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman, kita menyanyi kembali lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo Oma Opa, apa kabar? Kiranya semuanya Oma Opa dalam keadaan yang baik, bersukacita, penuh dengan rasa syukur, dan bisa merasakan hadirat Tuhan lewat damai sejahtera. Itu yang menjadi doa saya buat kita semua. Karena tentunya kita nggak bisa menghadapi hidup tanpa sukacita. Kalau enggak, hidup akan menjadi hal yang sangat menyebalkan, sangat tidak menyenangkan. Bahkan mungkin kita akan berpikir untuk, boleh nggak sih Tuhan segera dipanggil pulang? Saya udah nggak kuat lagi nih untuk hidup. Ya, itu bisa saja terjadi. Dan bukan hanya bisa terjadi bagi oma opa yang mungkin sudah lanjut usia. Tapi banyak generasi-generasi muda pun yang menghadapi sulit untuk hidup. Karena apa? Karena banyak dari manusia mudah kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karenanya, hari ini kita mau bersama-sama mengenal apa sih yang disebut sebagai ikatan damai sejahtera dan apa dampaknya kalau kita memiliki damai sejahtera itu dalam hidup. Namun sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menopang kita dan memberikan kepada kita kekuatan dan terutama hikmatnya. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sehingga damai sejahtera itu juga menjadi bagian kita seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kekuatan, untuk setiap kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Karena di dalam setiap kondisi dan situasi sekalipun, ada Tuhan yang menolong dan menopang kami. Ada Tuhan yang terus menguatkan kami. Ada Tuhan yang selalu memberikan kepada kami alasan untuk terus maju dan melanjutkan hidup. Karenanya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu itu yang menopang kami di dalam setiap keberadaan kami saat ini. Ketika kami sedang lelah, ketika kami sedang berduka, ketika kami sedang capek, kami sedang sakit, kami sedang merasakan berbagai macam perasaan-perasaan yang tidak nyaman dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah kami, agar kami dimampukan untuk melihat apa yang baik dari hidup melalui kacamata Tuhan. Karenanya hari ini kami memohon juga Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Menolong kami untuk melihat apa yang patut untuk kami perjuangkan berdasarkan setiap kondisi dan situasi kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada kami dan Roh-Mu yang lembut yang menolong kami untuk menggunakan firman-Mu itu sesuai dengan kondisi dan situasi kami masing-masing. Tolonglah kami juga, tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan pergumulannya. Biarlah apa yang ia sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya buat kita semua. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, Om Opa, kita mau cari tahu dulu ya, apa sih damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu tuh macam mana gitu ya? Apakah damai sejahtera itu sekedar perasaan?
sekedar situasi, kondisi di mana nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, nggak ada pertengkaran, nggak ada peperangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau damai sejahtera adalah perasaan, berarti damai sejahtera tuh nggak bakal menetap. Sama seperti perasaan kita yang nggak pernah menetap. Pagi kita bisa sedih, tapi siang kita bisa senang. Nanti mungkin sore kita bisa marah, malam kita bisa ketakutan, dan lain sebagainya. Segala perasaan itu dengan mudah berganti. Kalau damai sejahtera sekedar perasaan, maka damai sejahtera pun akan segera mudah berganti. Yang kedua, kalau damai sejahtera itu adalah situasi dan kondisi, sama, maka damai sejahtera tidak akan pernah menetap. Sama seperti situasi dan kondisi yang bisa berubah dari waktu ke waktu, bahkan berubah dalam hitungan detik, seperti dengan adanya bencana, musibah, situasi kondisi yang mungkin awalnya baik-baik saja, menyenangkan, berubah seketika jadi neraka, bahkan bisa jadi kisah yang begitu membuat traumatis bagi diri kita sendiri. Kalau damai sejahtera sekedar situasi dan kondisi lingkungan di sekitar kita, maka damai sejahtera pun tidak akan pernah menetap. Lalu kalau damai sejahtera adalah situasi di mana tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, ketika hidup sepertinya baik-baik saja, aman-aman saja, sepertinya rata, begini lagi flat aja, itu juga belum tentu ada damai sejahtera, bukan? Bahkan kita mungkin sedang merasa bosan sekali dan bukan damai sejahtera. Karenanya kita juga nggak mungkin sebenarnya hidup tanpa masalah dan pergumulan. Andai kata mungkin kita pergi jalan-jalan, damai sejahtera mulai kerasa nih ketika kita pergi jalan-jalan. Tapi damai sejahteranya datang hanya karena kita sedang mengalihkan pikiran kita dan hati kita pada persoalan yang seharusnya kita hadapi. Jadi ketika jalan-jalan gitu ya, sekarang kan lagi tren namanya healing gitu ya. Sebetulnya bukan healing beneran, itu mah cuma sekedar keliling-keliling ke mall atau keliling-keliling ke tempat-tempat menyenangkan. Tapi ketika balik lagi ke rumah, masalah masih ada di depan kita. Artinya damai sejahtera bisa jadi damai sejahtera yang palsu ketika kita sekedar mencoba untuk mengalihkan perasaan-perasaan atau melarikan diri dari situasi dan kondisi. Jadi damai sejahtera itu apa ya gitu ya, supaya kita benar-benar bisa merasakannya. Apakah perasaan? Bukan ya. Apakah sekedar kondisi situasi sekitar kita? Bukan juga. Apakah ketika hidup tanpa masalah dan pergumulan dan tanpa sakit? Bukan juga. Kita mau lihat dari Gideon. Coba kita buka dari satu bagian firman Tuhan tentang bagaimana Gideon mengatasi rasa takut dan bagaimana Gideon merasakan damai yang sesungguhnya. Kita buka bersama Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 27. Yuk kita buka. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya. Dikatakan begini, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kita stop dulu ya. Di sini Tuhan menyuruh Gideon mengambil lembu jantan. Kira-kira diizinin nggak ya sama papahnya? Itu yang pertama. Kalau nggak diizinin, Tuhan bilang tetap suruh ambil. Apakah harus dengan mencuri? Ya, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita di dalam satu ayat ini. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah meminta Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya. Disuruh ngeruntuhin mezbah Baal. Mezbah Baal itu adalah seperti kayak tempat ayahnya itu berdoa kepada Baal.
Karena waktu itu kondisinya bangsa Israel mulai membelok hatinya. Mereka tidak lagi setia kepada Allah, tapi mulai mengalihkan hati dan pikiran mereka kepada ilah-ilah lain. Dan Gideon disuruh menghancurkan tempat ayahnya berdoa. Kira-kira ayahnya akan marah enggak? Ayat 26. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Jadi ada kayu tiang berhala yang ditebang dan kemudian dibakar supaya Gideon bisa memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Bakal marah seperti apa itu Papa Gideon? Bahkan mungkin bukan hanya papahnya yang marah, tapi seluruh keluarga besar Gideon akan marah. Satu suku akan marah ke dia. Karenanya di ayat 27, firman Tuhan mengatakan hal yang luar biasa, yang sebetulnya membuat kita tahu membedakan antara takut dan damai sejahtera. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Wow. Gideon merasa takut? Ya. Tapi Gideon tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Berarti walaupun dia merasa takut sebagai manusia, ada damai sejahtera yang membuat dia tetap memilih apa yang dilakukannya. Ini hal yang luar biasa loh, Oma Opa. Apakah Gideon takut? Takut banget. Karena apa yang dilakukannya akan membuat dia jadi ribut sama keluarganya. Bagaimana ada damai kalau ada keributan? Siapa yang mau ribut sama anggota keluarga? Pasti nggak mau kan kalau bisa kita tenang-tenang, baik-baik, semuanya damai, rukun antara satu sama lain. Pasti itu yang kita inginkan. Ini Tuhan seperti ngajak Gideon untuk ribut sama keluarga besarnya. Namun bagi Gideon, Tuhan adalah yang utama dan pertama. Dia nggak mau mengecewakan Tuhan hanya karena rasa takut mengganggu kedamaiannya di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti menjadi sumber damainya. Dia bisa merasa tenang. Ketika takut datang, dia tetap tenang. Ketika takut datang, dia tetap kuat. Ketika takut datang, dia tetap mampu mengatasi rasa takutnya itu. Dan disitulah sesungguhnya damai. Jadi kalau kita mau simpulkan sedikit, damai itu ternyata bukan ketiadaan masalah. Bukan. Bukan berarti tidak ada ketakutan. Bukan. Bukan arti tidak ada pergumulan. Bukan. Damai adalah di mana Tuhan ada dan menetap. Tuhan ada dalam hati dan pikiran Gideon. Tuhan menetap dalam pikiran dan hati Gideon, dan itu membuat dia tetap teguh pada apa yang Tuhan inginkan. Ya, memang ada rasa takut terhadap kaum keluarganya, tapi itu semua tidak menghentikan dia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena sesungguhnya sumber damai adalah dari Tuhan. Dan salah satu sumber damai adalah ketika kita taat dengan apa maunya Tuhan, bukan apa mau orang-orang di sekeliling kita. Ini yang susah, Oma Opa. Ini yang susah. Damai is not the absence of troubles, pains, conflicts, dan situasi-situasi yang sulit. Tapi damai atau peace is the presence of God. Damai hanya bisa dirasakan ketika Tuhan hadir. Dan bagaimana cara mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita? Gak bisa yang lain. Taat.
Taat mungkin menjadi hal yang sering sekali saya sampaikan. Karena taat itu susah. Dalam satu hari saja, kita bisa hitung berapa kali kita taat, bahkan itu akan lebih sedikit daripada kita tidak taat. Tapi damai sejahtera dimungkinkan menjadi milik kita yang tetap ketika ada God's presence atau kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah, kita mengundang hadirat Allah, kita mengundang Tuhan bertahta dalam hidup kita ketika kita belajar nurut. Damai adalah kemampuan manusia untuk tetap tenang di tengah konflik sekalipun. Damai adalah kemampuan manusia untuk tetap tenang di tengah ketakutan sekalipun. Damai itu bukan tujuan, tapi damai adalah titik awal kita. Kita kemarin baru merayakan Paskah. Paskah memberikan kondisi damai, karena kita tidak lagi perlu takut sama orang. Allah kita adalah Allah yang menang, Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang mampu bangkit dari antara orang mati. Di situ memberikan kepada kita rasa damai. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin hidup kita. Dia yang bisa menjamin hidup kita ketika orang satu pun tidak mampu menjamin hidup kita. Jadi dari kebangkitan itulah, dari damai sejahtera karena kebangkitan Tuhan itulah titik awal kita untuk maju ke depan. Tanpa damai di awal, semuanya terasa salah dan tidak benar. Misalnya mau ngambil keputusan, saya mau ngambil keputusan A atau B ya? Aduh, kok kalau ngambil keputusan A tuh kayak deg-degan. Mau ngambil B, saya damai, tapi kok kayaknya nanti saya bakal diomelin dan lain sebagainya mungkin ya. Ada berbagai macam pertimbangan. Tapi biasanya kita akan mengambil keputusan itu berdasarkan tenang nggak hati kita. Dan biasanya tenang hati kita itu menunjukkan bahwa itu yang benar. Ya, tenang hati di sini dalam arti tuntunan Roh Kudus, bukan keinginan saja ya, mau apa ya. Jadi ketika damai itu dirasa, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Tapi kalau nggak damai, aduh nggak damai nih. Perasaan saya nggak damai, mau pergi tapi perasaan saya nggak damai. Saya pengen melakukan ini tapi perasaan saya nggak damai. Mau apa pernah nggak merasakan seperti itu? Biasanya kalau udah mulai nggak enak nih, ada aja gitu ya. Khususnya ibu-ibu, oma-oma, dan kaum perempuan. Karena kaum perempuan diberikan intuisi sama Tuhan lebih dari kaum laki-laki, walaupun tidak semua. Itu secara psikologinya. Namun kadang itu jadi cara kita mengambil keputusan, bukan? Aku nggak enak perasaannya atau aku enak perasaan. Damai adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang menjadi titik awal kita, yang memimpin kita dari sejak titik start, maka dapat dipastikan bahwa kita akan terus berjalan dengan hati yang tenang, dengan mata yang tertuju ke depan. Damai justru memberikan kita kepastian untuk melangkah dan mengambil keputusan yang terasa sulit sekalipun. Damai adalah kekuatan kita untuk maju. Nah, kini pertanyaannya adalah apa arti dari ikatan damai sejahtera? Apa ya arti dari ikatan damai sejahtera? Ikatan damai sejahtera, karena tadi Allah kita adalah awal dan akhir. Dia adalah Allah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Bahwa segala sesuatu dimulai dari Allah dengan Allah. Begitu juga ketika kita hadir di dalam persekutuan umat Allah. Kalau bukan Allah yang membangun persekutuan kita, maka persekutuan ini akan dengan mudah tercerai-berai. Kalau semua orang berfokus hanya pada orang, ke orang lain, ke pemimpin yang manusia dan bukan kepada Allah sendiri, kita akan mudah tercerai-berai. Termasuk bila kita tidak menjadikan Allah sebagai bekal dan alasan kita untuk bersatu dalam sebuah persekutuan umat yang memiliki lebih banyak perbedaan dan konflik daripada persekutuan atau komunitas dimanapun. Ada komunitas sepeda, semua orang yang suka sepeda, wah itu pasti lebih kompak tuh. Yuk kita mau naik sepeda kemana, dari A ke B, dari kota A ke kota B, ayo gitu ya.
Tapi gereja ini diikat oleh sesuatu yang tidak kelihatan, tapi harusnya bisa dirasakan. Dan harusnya lebih kuat daripada sekedar hobi. Ketika kita memulainya dengan Allah dan bersama dengan Allah, itu akan memberikan kepada kita ikatan yang kuat dengan damai sejahtera itu sendiri. Damai memberikan kita kepastian tadi, kekuatan dan sukacita. Akhirnya, itu akan mengawetkan hubungan kita satu sama lain. Kita yakin orang lain pasti berubah. Bisa berubah. Mungkin bukan pasti, tapi bisa berubah. Kalau orang lain juga menjadikan Tuhan yang pertama dan utama. Kita pun bisa berubah. Kalau kita juga mengandalkan Tuhan yang adalah yang pertama dan utama. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, orang lain bisa jadi pribadi yang lebih baik, dan di dalam iman dan ikatan damai itu kita percaya bahwa hal-hal yang bahkan nampak tidak baik sekalipun bisa Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik, sehingga kita tidak perlu takut dengan perbedaan, dengan konflik, dengan persoalan, karena kita tahu selalu ada pelajaran yang baik bagi kita, karena Tuhan yang memulai persekutuan ini. Tuhan yang mengikat kita, bukan kita yang mengikat diri kita sendiri. Kita ada di tengah gereja, kita ada di tengah persekutuan GKI Muara Karang, sesungguhnya bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang panggil kita. Tuhan yang menetapkan kita. GKI Muara Karang ada bukan karena sinode GKI, bukan karena pendeta pertama, tapi karena Tuhan sebagai kepala gereja. Namun, kita perlu terus memelihara dan mengusahakan ikatan itu. Pertanyaannya, siapa yang bisa memelihara dan mengusahakan ikatan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kita dan akan selalu memberikan damai sejahtera itu di dalam kita. Tapi kita harus pelihara. Sama seperti Tuhan memberikan kepada kita sebuah barang. Ini buat kamu. Ini bisa berguna buat kamu. Kamu bisa pakai, kamu bisa rawat. Tapi kalau kita nggak mau pelihara, maka barang itu bisa rusak, kan? Kalau kita nggak mau pakai, bahkan barang itu bisa hilang. Karena kita simpan saja, lalu kemudian lupa kita taruh mana. Sama seperti talenta, gitu ya. Talenta Tuhan kasih bisa kita kembangkan, atau kita mau gali di dalam tanah, kita kubur. Jadi damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan anugerahkan, bahkan Tuhan terus bisa kasih kepada kita. Tapi kita harus pelihara. Kita harus usahakan supaya damai itu tetap ada di kita. Bukan Tuhan yang harus memelihara damai di dalam diri kita. Bukan Tuhan yang harus mengusahakan ikatan itu. Kita. Dan disinilah Tuhan memberikan kepada setiap kita, termasuk Oma Opa, kesempatan untuk mengikat damai sejahtera. Bahkan kesempatan yang Oma Opa miliki lebih daripada saya yang masih muda ini untuk mengikat damai sejahtera. Loh, kok bisa? Bisa dong. Ya. Kenapa? Pertama, karena Oma Opa itu punya kuasa yang kalau di tengah masyarakat dan di tengah persekutuan hidup kita, Oma Opa lebih dituakan ketimbang kami-kami yang muda, ketimbang saya, ada saudara Theo, termasuk Pamul yang mungkin juga lebih muda gitu ya, lebih tua dari kami berdua, tapi lebih muda mungkin dari Oma Opa. Mereka yang dituakan di tengah masyarakat, di tengah tatanan sosial, memiliki kuasa dan kesempatan untuk memberikan dampak lebih besar daripada yang muda. Saya ingat ketika saya masih kecil, ketika oma saya masih hidup, setiap tahun saya pasti pulang ke Majalengka atau ke Cirebon. Ke Majalengka karena di sana ada oma dari papa, ke Cirebon karena di sana ada oma dari mama. Kami biasanya berkumpul dengan keluarga besar, terutama ketika oma berulang tahun.
Namun ketika Oma sudah nggak ada lagi, saya hampir tidak pernah pulang. Semua anak cucu sudah terpencar jauh. Bahkan saya pun sudah hampir tidak pernah berkumpul dengan sepupu-sepupu saya yang memang tinggal di beda kota. Mungkin sekitar 20 tahun sejak Oma tidak ada, saya hampir tidak pernah pulang ke Cirebon kembali. Saya ingat dulu kami bisa kumpul di meja makan yang sama, menikmati masakan Oma, mendengar cerita-cerita Oma dari masa lampau, yang memberikan kehangatan juga memberikan pengetahuan. Kini masa itu tidak ada lagi, tapi ingatan tentang saat itu, bagaimana Oma saya bercerita, bagaimana Oma saya mengisahkan nilai-nilai, mengajar kami, itu masih tetap ada. Semakin lanjut usianya, biasanya mereka akan didengar, dihormati, dicari wejangannya dan nasihatnya, termasuk kisah hidupnya. Lebih dari mereka yang usianya lebih muda. Bukankah itu jadi kesempatan yang luar biasa bagi Oma Opa untuk menjadi sosok dan tokoh yang terus mengikat ikatan damai sejahtera melalui teladan hidup, melalui firman Tuhan yang Oma Opa sampaikan, melalui perkara-perkara kecil yang dilakukan dengan setia, lewat semangat, lewat ketekunan, lewat pengharapan, iman dan kasih Oma Opa kepada Tuhan menjadi pengikat yang luar biasa bagi generasi-generasi setelah Oma Opa. Bagaimana Oma Opa terus berharap kepada Tuhan satu-satunya yang memberi kekuatan dan damai bahkan di tengah rasa sakit, di tengah kelemahan tubuh, pergumulan sampai masa putih rambut, sampai masa tidak bisa berdiri tegak, bahkan sampai terbaring saja. Apa yang Oma Opa tunjukkan dalam hidup Oma Opa itu dapat mengikat secara luar biasa setiap anggota keluarga yang akan terus-menerus diturunkan kepada anak, cucu, cicit Oma Opa. Apalagi kalau Oma Opa itu memelihara ikatan itu dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, itu nggak bisa ada yang putusin, karena itu akan menjadi warisan yang paling berharga dari generasi ke generasi. Ikatan dan kebanggaan itu akan terus terpelihara dan nama Tuhan akan terus dikumandangkan dari apa yang Oma Opa wujudkan dalam hidup. Walau mungkin bukan melalui sosok Oma Opa lagi suatu saat, tapi lewat ingatan, perasaan yang Oma Opa sudah letakkan dan ikatkan terus selama Oma Opa hidup di dunia, maka cucu-cucu anak-anak Oma Opa akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang lebih baik dan generasi-generasi yang memberkati bumi. Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Agar kita semua jadi berkat bagi bumi ini. Jadi Oma Opa diberikan kuasa yang luar biasa, diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengikat damai sejahtera yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan Oma Opa. Dan Oma Opa, termasuk saya, akan terus dapat mewariskan ikatan damai sejahtera yang tidak dapat dihancurkan dan tidak akan pernah habis dari generasi ke generasi. Karena apa? Karena damai sejahteranya itu berasal dari Tuhan. Bukan dari perasaan, bukan dari situasi dan kondisi, bukan karena tidak pernah ada pergumulan dan masalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Tuhan yang akan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan yang akan terus menuangkan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kalau damai itu sudah menjadi milik kita, mari kita usahakan, mari kita upayakan agar damai itu terus ada dan bahkan mengikat kita satu sama lain lewat teladan hidup kita. Selamat menjaga ikatan damai sejahtera yang sudah Tuhan karuniakan. Amin. Mari Opa Oma kita menaikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bisa bersama-sama diajarkan
bagaimana kami bisa memelihara damai sejahtera, terutama pertama-tama dalam diri kami sendiri, karena damai sejahtera akan menuntun kami mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Bahkan lebih dari itu, damai sejahtera menjadi titik awal kami untuk mengerjakan begitu banyak hal yang Kau percayakan kepada kami dan Kau perintahkan. Biarlah damai sejahtera menetap dalam diri kami dan mampukan kami untuk terus mengusahakannya dan memeliharanya. Sehingga damai sejahtera itu betul-betul menjadi milik kami setiap hari, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, bahkan dalam setiap pergumulan sekalipun. Kami diberikan kuasa, kami diberikan kesempatan untuk terus menunjukkan ikatan damai sejahtera itu di dalam kehidupan keluarga kami. Kami sebagai oma dan opa di tengah kehidupan keluarga kami, sebagai orang tua, bahkan sebagai oma, opa, buyut dari cicit-cicit kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami rasakan tentang damai sejahtera Tuhan, dapat juga dirasakan oleh setiap anggota keluarga kami. Sehingga itu menjadi warisan yang bahkan dapat diteruskan pada generasi ke generasi yang lain. Kami berdoa hari ini secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit, bergumul, dan dalam duka cita. Kiranya Tuhan terus menguatkan setiap kami, memberikan damai itu, sehingga ketika tubuh kami merasa sakit, tubuh kami merasa lemah, kami tidak kehilangan pengharapan. Kami tetap bisa ada di dalam ikatan damai itu. Dan kami tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, bahkan ketika seluruh tubuh kami tidak mampu memberikan rasa nyaman bagi kami. Kiranya Tuhan, kuatkanlah kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga besar almarhum Opa John Sine. Tuhan, Engkau yang terus memberikan penghiburan, memberikan kelegaan, memberikan ketentraman, dan kekuatan yang tidak pernah habis dalam hidup mereka. Sehingga walaupun Opa sudah tidak bersama dengan kami lagi, Opa terus menjadi kenangan yang hidup, teladan yang hidup, yang terus dapat kami lanjutkan karya-karyanya di tengah kehidupan berjemaat secara khusus. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, untuk Ibu Rini yang berulang tahun pada tanggal 23 April, untuk Oma Yap Boncen tanggal 25 April, juga Pak Abun pada tanggal 25 April. Tuhan berkatilah setiap saudara-saudara kami ini dengan kekuatan yang baru di usia yang baru. Tubuh kami mungkin mulai melemah, bahkan bertambah usia, bertambah juga kekurangan dan keterbatasannya. Namun roh Tuhan terus ditambahkan kepada kami, kepada sahabat-sahabat kami ini. Sehingga di masa tua kami sekalipun, kami tetap memiliki hati dan pikiran Tuhan, dan dapat mewujudkannya dalam hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami ini, dengan segala kebaikan, kesehatan, sukacita dalam menjalani hidup. Dengarkanlah isi hati mereka, dan jawablah setiap permintaan-permintaan mereka sesuai dengan karya dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuntunlah kami semua agar kami terus mendengar suara-Mu yang lembut dan yang kokoh. Demi Kristus, kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama-Mu kami berharap. Amin.